wabarakatuh. Saya Nadia Emilia Zaro dari kelas 11 keperawatan. Di sini saya akan menginstruksikan tindakan memandikan pasien. Selamat menonton. Peralatan yang pertama selimut mandi, perlak, bedak, deodoran, sabun, hand sanitizer, sarung tangan bersih, kemudian wastafel 2 buah, handuk kecil 2 buah, pakaian bersih 1 setel, handuk besar, celemek, 2 baskom berisi air hangat dan air biasa. Di sini tempat dengan kotor. Selanjutnya tahap prainteraksi. Yang pertama mempelajari tentang klien, yang kedua mempersiapkan alat, yang ketiga lakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan memakai hand sanitizer. Selanjutnya tahap orientasi. Yang pertama menyampaikan saran terapeutik, yang kedua menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien, yang ketiga tanyakan kesiapan pasien terlebih dahulu. Tahap kerja. Yang pertama memakai APD, memakai celemek, tahap kerja yang pertama ganti selimut pasien dengan selimut mandi. Kemudian bentangkan perlak di bawah kepala pasien. Setelah itu bentangkan handuk kecil di bawah kepala pasien. Setelah itu tanyakan kepada pasien untuk menggunakan sabun atau tidak. Gimana Bu? Apakah menggunakan sabun atau tidak? Baik. Kemudian basuh muka dan telinga pasien menggunakan wastafel basah. Setelah sudah, keringkan kepala pasien menggunakan handuk di bawah kepala. Setelah sudah, gulung handuk kecil dan perlak di bawah kepala. Kemudian letakkan pada linen kotor. Selanjutnya turunkan selimut mandi hingga di bawah perut pasien. Kemudian bentangkan handuk besar di atas perut dan dada pasien. Kemudian letakkan tangan di atas handuk. Kemudian buka baju pasien perlahan. Setelah itu membersihkan tangan pasien menggunakan air hangat. Setelah sudah disabun. Setelah sudah dibilas dengan air bersih. Kemudian dikeringkan dengan handuk yang berada di bawah tangan. Kemudian letakkan tangan yang sudah bersih di atas kepala pasien. Setelah itu basuh perut dan dada pasien yang berada di bawah handuk menggunakan air hangat. Kemudian diberi sabun. Setelah itu dibilas dengan air bersih. Setelah itu dikeringkan menggunakan handuk berada di atas perut dan dada. Menurunkan tangan pasien. Setelah itu memiringkan posisi pasien menghadap perawat. Bentangkan handuk di punggung hingga bokong pasien. Setelah itu basuh bajunya
Selanjutnya melepas baju pasien. Setelah sudah, bersihkan punggung dan bokong pasien menggunakan air hangat. Setelah itu disabun. Kemudian dibilas. Selanjutnya melepas baju pasien. Punggung dan bokong pasien menggunakan air hangat. Setelah itu disabun. Kemudian dibilas dengan air bersih. Setelah itu dikeringkan menggunakan handuk yang berada di punggung dan bokong pasien. Setelah itu diberi bedak. Lepaskan pakaian pasien yang kotor, kemudian tempatkan pada tempat yang kotor. Setelah itu pakaikan pakaian atasan yang bersih kepada pasien. Setelah sudah, tidurkan pasien miring ke kiri, dan setelah itu membantu memasangkan pakaian sebelah kanan pasien. Setelah sudah, kembalikan ke posisi pasien. Setelah itu ambil handuk besar, kemudian ditempatkan pada tempat yang kotor. Tarik handuk yang berada di punggung pasien ke kaki. Setelah itu posisikan pasien. Kemudian lepaskan celana pasien. Tempatkan celana kotor di tempat pinggang kotor. Setelah itu tekuk kaki pasien. Satu, kemudian dibasuh dengan air hangat. Setelah itu diberi sabun. Kemudian dibilas dengan air bersih. Kemudian dikeringkan dengan handuk yang berada di bawah kaki pasien. Setelah sudah, pasang pispot atau urinal di bawah bokong pasien. Kemudian beri kesempatan pasien untuk melakukan BAB dan BAK. Setelah itu ambil pispot atau urinal yang sudah berisi. Kemudian bersihkan anus dan genitalia pasien menggunakan air bersih, menggunakan tisu. Setelah sudah memakai celana bersih. Setelah sudah, ambil handuk berada di bawah kaki pasien dan tempatkan pada tempat yang kotor. Kemudian ganti selimut mandi dengan selimut tidur. Kemudian mengevaluasi tindakan. Setelah itu berpamitan dengan pasien. Baik Bu, tindakan sudah dilakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap terminasi, melepaskan APD. Kemudian mencuci tangan. Setelah itu mencatat di hasil lembar kerja keperawatan.